Halo, nama aku Sandro Emil. Aku co-founder dan CEO dari Ambil Hati. Pertama kali kita decide dengan nama Ambil Hati itu karena kalau kita mundur dikit, aku tuh lama banget kerja di multinational agencies dan di posisi yang lumayan tinggi lah pada saat itu gitu ya. Cuman kemudian kayak ngerasa, kok hampa ya? Kok ngerjain kita cuman kayak ngerjain apa yang diminta oleh company. Kita nggak punya decision untuk, gue nggak mau megang ini, gue mau megang itu. Atau kayak, ini I don't believe in this brand. Atau enggak gitu. Sehingga kayak kita harus rooting back to core of everything nih, which is heart gitu ya. Ini adalah bisnis yang harus banget pakai perasaan, pakai emosi. Karena ini memang tentang hati sih. Kita mau apa mau mengencourage orang untuk beli sesuatu, kita harus touch hatinya, bukan cuma logiknya doang gitu. Jadi kayak basic itu yang kemudian kita jadiin kayaknya ini adalah agensi yang harus pakai hati deh. That's why namanya kemudian kita decide dengan nama Ambil Hati. Sejak Ambil Hati berdiri 2017 sampai sekarang gitu ya, dan kita menjalani Ambil Hati hampir 8 tahun. Pertama yang aku rasain banget adalah the rise of local agencies gitu, the rise of local and independent agencies gitu. Jadi Ambil Hati salah satunya pada saat itu yang kita mulai kedengeran namanya dan kemudian kita mulai building our portfolio. Dan kita rasa kayak dan kita ngobrol juga dengan banyak klien gitu ya, kayak why you choose us gitu. Banyak loh agensi bagus dan gede dan udah berdiri puluhan tahun gitu ya. Dan they said, iya, tapi kita nyari orang sih sebenarnya. Kita nyari chemistry, kita nyari hubungan. Karena apa sih artinya nama? It's just a name kan, gitu. Tapi kalau dalamnya, ya you cannot claim anything, apa namanya, relationship dan segala macam gitu. Jadi kita ngerasa, oh maybe this is apa tipe agency yang memang dicari sama klien sih. Karena it's more genuine relationship-nya. Kita selalu ngasih, ya udah kita yang di depan gitu ya, tim kita yang ketemu sama klien itu yang ngerjain di kantor juga. It's just very transparent semuanya, dan kita cuma mau sama-sama ngerjain campaign yang bagus buat mereka gitu. Jadi I think tren itu makin lama makin gede dan makin banyak yang jump in ke sana, dan kita ngerasa kayak, hey, kita nggak sepi lagi ya, banyak sekarang yang begini gitu. Jadi kita we're very happy. Sebenarnya ada satu prinsip di Ambil Hati yang kita believe dari day one. Dan sekarang kita tempel di lobby kita. Yaitu tulisannya adalah, we are only as good as our last work. Jadi kayak kita tuh cuma sebagus kerjaan terakhir kita gitu. Jadi kalau kerjaan terakhir kita jelek, katro, ya udah kita cuma sebagus itu doang gitu. So, artinya kan ada semangat untuk yuk kita bikin bagus terus yuk gitu. Karena kalau enggak, kita cuma bagusnya 5 tahun yang lalu dan kerjaan sekarang kita suka jelek gitu ya, dan ya kita cuma segini doang gitu. Kayak penting banget untuk punya constant quality sih di kita dan standar gitu ya. Itu yang kita bawa. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan adalah apa sih kerjaan pertama kita yang beneran define Ambil Hati? Kalau aku bisa mundur banget, satu kerjaan yang menjadi viral banget pada saat itu, yang semua orang tiba-tiba kayak siapa sih bikin gitu. Itu adalah OVO, campaign pakai ceritanya Oma dan Ani. Kita syuting sama Dimas Jai pada saat itu. Dan itu cukup viral sih, dan semua orang kayak ngomongin kayak ini siapa sih yang bikin, gila banget gitu. Terus kita ngerasa kayak, oh ini pertama kali kita bikin sesuatu yang kayak bebas aja, happy aja gitu ya, suka-suka kita bikinnya. Terus semua orang ternyata kayak attract to campaign itu. Dan kemudian kerjaan berikutnya yang mungkin lebih banyak lagi diomongin adalah Head and Shoulders sih. Dan itu sampai sekarang gitu ya. One of our most iconic work, karena itu beneran mendefine Ambil Hati itu apa sih? Cara kerjanya gimana sih? Cara mikirnya gimana sih? Karena kalau mungkin ada yang ingat dengan campaign ya, campaign itu adalah mispronunciation. Jadi kayak Joe Taslim yang pada saat itu mega artis Hollywood gitu ya, lagi naik-naiknya. Terus idenya adalah dia pun ngaco ngomongnya. Head and Shoulders. Kenapa?
Karena kita nggak mau bilang bahwa this is American brand yang datang ke Indonesia. Terus kayak semua orang harus bener ngomongnya kayak enggak kali gitu. Ini Indonesia, kita nggak ngomong bahasa Inggris setiap hari. Anak Jaksel iya, tapi anak di kota lain enggak, dan it's okay. Kalau brand datang ke kita, ya branding adapt ke kita dong. Gitu. Jadi the whole thinking itu kayak beneran bikin orang Indonesia atau konsumen Indonesia itu nggak cuman apa konsumen, tapi mereka gimana ya biar mereka jadi hero-nya. Mereka tuh dinaikin gitu, diangkat jadi hero of the campaign. That whole idea buat kita itu beneran apa ya, membesarkan hatinya orang Indonesia sih. Dan itu kita pengen kita make fun of brand ambassador. Brand ambassador itu bukan seorang yang harus kita lihat tinggi-tinggi gitu ya, tapi kayak ya udah they are one of us gitu. Dan hal itulah yang akhirnya attach dan dirasakan oleh banyak banget orang gitu, kayak kita sama aja loh sebenarnya, it's a fun joke, semua orang bisa ketawa gitu, dan akhirnya semua orang recreate the brand name. Jadi kayak ini pertama kalinya mungkin brand di P&G, dan we know P&G dengan semua apa namanya formulanya mereka dan limitation mereka kayak menertawakan brandnya sendiri gitu. Jadi kayak that formula works, dan itu kayak somehow menjadi kayak cara kita play around with a lot of our brands sih. Action, fast, decision made. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Coba lagi, eksperimen. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan cepet. Kalau salah coba lagi, lebih berani, lebih sedikit pertimbangan, dan akhirnya kita ya jadinya bisa banyak melakukan hal-hal yang baru kali ya. Dan kalau resikonya ada, ya udah, yang kita juga yang decide resiko itu gitu. Jadi kayak mungkin membuat kita jauh lebih berani kali. Membuat kita jauh lebih berani make bolder decision. Kayak punya satu prinsip kayak when we decide a brand or company to work on, decision itu selalu adalah we choose the work, the second is money gitu. Jadi kayak kita bisa bikin brand kerjaan bagus gak ya sama brand ini gitu. Ini brand yang seru gak sih? Dan kemudian kita juga selalu bilang, kita beneran percaya gak sama brand ini? Kita beneran mau megang gak? Timnya beneran suka gak? Kita beneran pakai gak? Karena sering banget kita nggak beneran pakai brand yang kita promoin. Terus how do we know? We need to be the consumer first kan. Kita orang pertama yang harusnya believer terhadap brand ini. Kita harusnya number one fansnya brand gitu. Kalau kita aja nggak bisa di-convince, gimana kita mau convince orang lain gitu. Jadi kayak prinsip itu jadi penting banget sih. Jadi kita selalu kalau ada brand yang kita pakai ya, kita harus pakai brand kita. Jadi lu punya tahu story-nya. Lu bisa tahu sebagai consumer apa sih yang lo rasain. This is a challenge untuk ambil hati, karena poinnya adalah jangan sampai humanity atau kayak emotion dan segala macam itu malah tergantikan sih. This is our job, dan sebagai brand yang namanya ambil hati buat kita kayak that's a challenge. Gimana ya bikin ngejaga bahwa cerita tentang manusia itu nggak pernah hilang. Yang lain just a tools untuk amplify itu doang, itu gitu. Si AI teknologi itu cuma tools gitu. Jadi kita ngerasa kayak wah, kita makin bisa ngulik human emotion even more ya. Karena gimana pun manusia itu pasti akan punya filternya sendiri, kayak kok ini berasanya heartless ya, ini kok dingin ya. Itu tuh berasa sih gimana pun ya. Dan kita jadi punya apa? Kita jadi kayak bisa ngegali lagi apa yang bisa kita mainin yang lain ya. Jadi malah membuka ruang-ruang yang lebih menarik sih buat kita gitu. Karena core kita akan selalu sama. We're obsessed with human insight. We're obsessed with people. Apa yang merubah mereka, apa yang membuat mereka happy, senang, sedih. We obsessed with that. Itu tugasnya kita. Yang lainnya disimplify sama AI dan teknologi sih. Aku start as junior art director dan lumayan lama di banyak agency, ada yang lokal, ada yang multi, dan beneran tahu rasanya jadi employee. Ketika sempat jadi bos, jadi head gitu ya, di one of the agencies, tahu timnya, oh tim gue underpaid nih. Dan
I fight for salary-nya tim gitu kan. But it's a tough one. Kayak kita cuma buat naikin dikit banget, kayak tough banget ya battle-nya gitu. Jadi kayak susah banget sih jadi karyawan gitu. Tapi pertanyaannya adalah kayak, kenapa ya susah banget ya? This is a creative business, but the decision maker in most of the agencies is not a creative person. So they don't know how creative work, how creative think, how creative spend their energy. Kayak itu tuh luar biasa loh sebenarnya. Kayak gimana ya biar ada orang yang beneran ngerti. Ya orang itu beneran harus punya background yang sama sih. They know kreatif tuh kayak gimana. Makanya menurut aku kayak agency yang leadnya kreatif itu menjadi penting sih. Karena cara mereka mikir jadi beneran paham gimana sih anak gue, apa yang terjadi, proses dia tuh kayak gimana sih. Makanya ketika kita ambil hati kayak gimana bikin sebuah sistem yang bikin orang itu mau stay instead of tahun kedua udah mikir gue mau kemana ya. Gimana bikin mereka beneran nyaman dan nggak berpikir bahwa gue mau cabut gitu. Gimana menghilangkan perasaan itu ya untuk cabut. Artinya kayak bikinlah agensi yang emang mengempower mereka sih. Kita hilangkan politics, kita hilangkan layered, kita hilangkan sistem yang birokrasi yang ribet. Semuanya bisa didesain dengan cepat dan mereka tahu, mereka ngobrol ke aku atau ke partner aku, things will change that day. Kayak mereka tahu bahwa, suara gue didengar ya. I've been in this industry for almost 20 years, and I think it needs a lot of energy and passion, and you just need to really love this industry so much, and you will stay and you will do whatever it takes because it's very rewarding industry sih. It's very rewarding. You're happy with what you do. Dan it's the most important thing. Kalau apa yang lo lakuin, campaign yang lo bikin, itu affect other people's heart. Diomongin di grup keluarga, diomongin sama nyokap lo, it's very rewarding. Dan mungkin gak banyak bisnis yang bisa segininya sih menurut aku ya. You keep on doing a lot of new work, and you affect a lot of new people. Kayak mungkin gak banyak industri yang ngasih kita kesempatan buat kayak gini sih. So make the most out of it.